Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia tentang guru dan dosen. Baiklah, sebelum kami menjelaskan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri atas nama Nurlela, Nur Insani, Arjuna Agil Amnur, dan Putri Lisa. Langsung saja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses peningkatan mutu dan relevansi, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A, B, dan C, perlu dibentuk Undang-Undang Guru dan Dosen. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan penelitian. 3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, memerlukan pendidikan profesi. 5. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Bab 2. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. 2. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 3. 1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. 2. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional. Bab 3. Prinsip profesionalitas. Pasal 7. 1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Bab 4. Guru. Bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10, 1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Bagian kedua, hak dan kewajiban. Pasal 14. 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak A. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran keprofesionalan. B. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. 1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. 2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagian ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 21.
1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara Indonesia. Pasal 22. 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pada ikatan dinas bagi calon guru. Pasal 23. 1. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru. 2. Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 24, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi. 2. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menjamin keberlangsungan pendidikan. Pasal 25. 1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Pasal 27. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 29 ayat 1. Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 tahun. Pasal 30 ayat 1. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, dan sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Ayat 2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Pasal 31 ayat 1, yaitu pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ayat 2, yaitu guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pembinaan dan pengembangan. Pasal 32 ayat 1. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ayat 2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 33 berbunyi, kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 34 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Cuti. Pasal 40 ayat 1. Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Bagian ke-9 organisasi profesi dan kode etik. Pasal 41 ayat 1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ayat 2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bab 5. Dosen.
Bagian ke-1 kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pasal 45 berbunyi, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 ayat 1. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Ayat 2. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Hak dan kewajiban. Pasal 51 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 52 ayat 1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pasal 53 ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Tunjangan profesi sebagaimana diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Pasal 58 yang berbunyi, dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat 1. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2. Dosen yang diangkat oleh pemerintah di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Pasal 60 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 61 ayat 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat. Pasal 62 ayat 1. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas sebagai calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas sebagai calon dosen. Bagian keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 63. 1. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 4. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan kualitas. Pasal 64. 1. Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh pemerintah pada jabatan struktural. Pasal 65. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan. Pasal 66. Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Bagian kelima, konstruksi dan pengembangan. Pasal 69. 1. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen kompetensi kepribadian sosial dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. 4. Pembinaan dan pengembangan karir dosen meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 70 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 71 ayat 1 Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Ayat 2, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Ayat 3, pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pasal 72 ayat 1, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2, beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6 penghargaan, pasal 73 ayat 1, dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Ayat 2, dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 74 ayat 1, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah masyarakat, organisasi profesi keilmuan atau satuan pendidikan tinggi. Ayat 2, penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun tingkat internasional. Ayat 3, penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau bentuk apresiasi lainnya. Ayat 4, penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten atau kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, atau hari besar lainnya. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-7 perlindungan, pasal 75 ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2,
Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat 4, perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Bagian ke-8, cuti. Pasal 76 ayat 1, dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, dosen memperoleh cuti untuk studi penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan mendapatkan hak gaji penuh. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6, sanksi. Pasal 77 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Ayat 3, guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Ayat 4, guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 5, guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Ayat 6, guru yang dikenai sanksi. Pasal 78 ayat 1, dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Ayat 3, dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 4, dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, dan 4 memiliki hak membela diri. Pasal 79 ayat 1, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, 34, 39, pasal 63 ayat 4, pasal 71, pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pendidikan atau penyelenggara persatuan, pembekuan pendidikan, kegiatan penyelenggara satuan. Bab 7, ketentuan peralihan. Pasal 80 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, A. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lama 10 tahun atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. B.
Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 paling lama 10 tahun atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bab 8 Ketentuan penutup. Pasal 82 ayat 1 pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini. Ayat 2 guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 83 semua peraturan perundang-undangan yang diperoleh untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 84 undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap pengundangan rakyat mengetahui dalam lembaran negara Republik Indonesia memerintahkan undang-undang ini dengan penempatannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.